kalau kita ikut kiai-kiai. Maka insya Allah sampai anak cucu kita tetap bersama para kiai-kiai itu. Nah, tapi yang nyun sewu, katanya yang dari Afghanistan keturunan Rasulullah. Mulai. Harus kita hormati, lebih dari hormat pada kiai. Katanya yang dari Mesir itu keturunan Rasulullah. Katanya yang dari Saudi itu keturunan Rasulullah. Katanya yang dari Irak itu keturunan Rasulullah. Katanya yang dari Yaman itu keturunan Rasulullah. Harus lebih kami hormati, bahwa kiai ini kiai kita nyata, bahwa Ustadz Fulan ngajar anak kita nyata, bahwa Bu Fatimah guru TK Muslimat nyata, bahwa beliau guru MI nyata. Tapi kalau mereka harus kita hormati, katanya keturunan Rasulullah, apa iya nyata? Halo? Jangan tinggalkan yang sudah nyata untuk klaim yang belum tentu. Dakma yaribuka ila ma yaribuk. Tinggalkan yang masih meragukan, pegangi yang pasti. Jangan dibalik. Tinggalkan yang pasti, pegangi yang masih meragukan. Kok bodoh amat. Halo, Nabi itu Mekah. Kalau yang katanya keturunan Nabi itu orang Mekah, rodok maklum lah, Nabi itu sukunya Quraisy. Kalau yang katanya keturunan Nabi orang Quraisy, maklumlah kayak Said Maliki. Nabi itu marganya Bani Hashim. Kalau yang ngaku keturunan Nabi itu marganya Bani Hashim, maklumlah Nabi ganteng gagah, abyad musrob ilan humroh, putih kemerah-merahan, jambangnya lebar kayak Said Maliki. Kalau yang katanya keturunan Nabi kayak Said Maliki, wah pantes lah, memang gagah ganteng. Nabi super cerdas fatona, Said Maliki alim. Kalau yang katanya keturunan Nabi Said Maliki, pantes lah, Nabi top pinternya fatonnya, Said Maliki juga alim. Kacang gak ninggal lanjaran, kelapa jatuh gak jauh dari pohonnya, kan gitu. Nabi super amanah, Nabi super jujur, serambut pun gak pernah bohong, serambut pun gak pernah khianat. Ini orang berkali-kali memalsu makam, sama sekali nggak mewarisi sifat Rasul. Panteskah kau yakini keturunan Rasul? Ya. Halo, sesama Mekah bukan, sukunya sesama Quraisy juga bukan, marganya sesama Bani Hashim juga bukan, dedek ganteng wajahnya juga jauh, karakternya juga beda. Halo, ya kita nggak tahu lah, dibuktikan dulu sambil menunggu pembuktian atau apa. Kami nggak tahu, kami nggak mau meninggalkan kiai-kiai yang nyata membimbing umat setiap hari, lalu beralih kepada orang yang belum tentu mau membimbing kita. Mereka datang ke kita, lalu kita beri apa-apa terus pergi. Setiap hari jamaahmu dengan kiai, anakmu ngaji, yang ngajar muridnya kiai. Hari raya mereka kau sangoni 200.000, 300.000. Guru ngaji sekalipun nggak pernah. Hari raya naik elep rombongan, soan ke sana-sana, kamu beri 50 ribuan. Guru MI nggak pernah, guru Quran nggak pernah, guru TPQ. Mana akhlakmu? Mana rasa terima kasihmu? Kalau begitu, apa ilmu anakmu manfaat? Apa anakmu ilmunya barokah? Halo, mohon kita nggak ingin bermusuhan dengan siapapun, tapi kita nggak ingin salah memilih guru. Mahabbatur Rasul
nggak bisa sempurna kecuali dengan ikut sunnah-sunnahnya. Ikut sunnah-sunnahnya nggak bisa sempurna mas, kecuali dengan tetap ikut ahlu sunnah wal jamaah. Dan kalau ikut masyayikh kiai-kiai ini, jamin ahlu sunnah wal jamaah. Penutup, dengarkan, catat. Katanya tibaan, tadi baca tiba kita. Wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min. Wa ila sibtaini nantasibu, kami keturunan Nabi bernasab kepada dua cucunya Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang bukan keturunan Hasan, yang bukan keturunan Husain, nggak usah klaim keturunan Rasulullah SAW. Nabi punya cucu dua itu aja sudah, Hasan dan Husain. Anak cucu Nabi adalah orang-orang yang bernasab kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa ila sibtaini nantasib nasabam ma fihi min takhoni. Sungguh nasab yang clear, nasab yang padang, nasab yang bersih, nggak ada asap, nggak ada beleduk, nggak ada debu, nggak ada remeng-remeng, nggak ada subhat, clear. Lah sekarang ini ngaku keturunan 28, ini ngaku keturunan ke-29, ini ngaku keturunan ke-33, ini ngaku keturunan ke-38, ini ngaku keturunan 52. Yang benar yang mana? Nggak clear. Nabi Quraisy, dia bukan Quraisy. Nabi Bani Hashim, dia bukan Bani Hashim. Nggak clear. Nabi ganteng, dia nggak ganteng belas. Nggak clear. Nabi cerdas, dia rodok. Nggak clear. Nabi akhlaknya luar biasa, dia ngamuan. Nggak clear. Halo. Nabi sabar jembar dodone, dia emosian. Nggak clear. Nabi menjaga lisan, dia umpat orang sana sini. Nggak clear. Nasab yang tenanan, nasab Rasul tenan, mafihi min takhon, padang clear, nggak ada remeng-remengnya mas. Jangan kau lebih mahabbah kepada yang remeng-remeng, kau tinggalkan kiai-kiai yang nyata ngajar umat sehari-hari. Paham dan nasabam ma fihi min kam imamin ba'dahu khalafu. Di antara keturunan Nabi banyak yang menjadi tokoh, wali-wali songo tokoh semua. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tokoh, pantes mas menyandang zuriat Nabi, keturunan atas yang bendino bakul minyak wangi. Nggak tokoh blas, kesana kemari minta, nggak tokoh blas. Kadang misuh juga, nggak tokoh blas. Baca muqaddimah i'rabnya salah, ke tokohnya imamahnya gimana. Salah satu tanda zuriat Nabi itu banyak yang jadi imam, banyak yang jadi tokoh terkem. Kam imamin ba'dahu khalaf minhu sadatun. Dari nasab Nabi itulah mereka disebut sayyid. Sadat itu jamak dari sayyid. Dari dulu bila urifu dengan sebutan sadah sayyid, mereka dikenal dengan sebutan sayyid sadah. Anak cucu Nabi ruangno iki penting, minhu sadatun bila urif, dengan sebutan sadah sayyid mereka dikenal. Wa bihadzal wasfi qad usifu min qadimid dahri, dengan sebutan sayyid inilah usifu mereka diberi sifat min qadimid dahri, dari zaman dulu. Lah kok belakangan ada yang ngaku keturunan Nabi namanya bukan sayyid dan nggak jadi tokoh, nggak jadi
imam. Biasanya keturunan Nabi jadi imam, jadi tokoh, sebutannya sayyid. Nah sekarang ada yang disebut sabil, torik, sama lagi keterangan di kitab Tiba ini barangkali cukup menjadi rujukan bagi teman-teman Bali. Wow, gitu dah cirinya keturunan Nabi itu, bernasab kepada Sayyidina Hasan Hussein, dan terang padang, akhlaknya padang, kealimannya padang, komitmen kejujurannya juga padang, ketokohannya hebat. Halo, dan nggak ada remeng-remeng. Nabi Quraisy dia juga Quraisy, Nabi Bani Hasyim dia juga Bani Hasyim, lah begitu. Nabi Bani Hasyim dia Madura, yang nggak bisa lah mas. Nabi Bani Hasyim dia Al-Habsi, Nabi Bani Hasyim dia Aden, Nabi Bani Hasyim dia Son'a, ya beda lah. Nabi Bani Hasyim dia Qahton, Nabi Bani Hasyim dia Tamim, Nabi Bani Hasyim dia Toye, ya beda lah. Bang beda suku kok jadi keturunan ini gimana? Orang Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono, nggak masuk mas. Tapi kalau orang Jogja dengan ciri-ciri tertentu ngaku keturunan Hamengkubuwono. Orang Bali gagah, ganteng, pinter, ngaku keturunan Raja Pamecutan, maklum lah. Ini orang Cina ngaku raja keturunan Raja Pamecutan, ini gimana? Orang dengan nabi negaranya beda, sukunya beda, marganya beda, ngaku keturunan, dites nggak mau, lalu mintanya suruh menghormati lebih daripada kita menghormati Kiai. Yo sepurone mas, sorry. Kalau saling ukhuwah, yes. Saling menghormati, yes. Tapi kalau memperalat, menginjak, mempelekoto, ya kami lawan. Indonesia lebih hebat dari Arab. Indonesia yang hafal alfiah ribuan, santri Indonesia hafal maknun ribuan, santri Indonesia hafal juman balaghah ribuan. Di Arab jarang-jarang. Santri Indonesia hafal Quran 100.000 lebih. Tajwid Indonesia lebih baik daripada tajwid Timur Tengah. Buktinya setiap MTQ tingkat internasional yang menang pasti Indonesia. Saudi nggak pernah menang MTQ, Afghanistan nggak pernah menang MTQ, Sudan nggak pernah menang MTQ, Kuwait, Qatar, Uni Emirat, Oman nggak pernah menang MTQ, Yaman juga nggak pernah menang MTQ. Hebat sini mas. Sini masjidnya 1 juta, Saudi masjidnya 29.000. Hebat sini mas. Saudi makam walinya habis, Indonesia makam wali ulama utuh. Hebat sini mas. Halo, tambah palsu-palsu. 12 negara Timur Tengah di total jumlah muslimnya hanya sekitar 200 juta sekian. Indonesia jumlah muslimnya 241 juta. Hebat sini mas. Hebat sini. Ulama karangannya internasional dari Indonesia, Mbah Ihsan Jampes, Syekh Mahfud Turmusi Pacitan, karangannya nyebar ke dunia Indonesia. Mbah Nawawi Banten yang masih ada hubungan dengan Pak Kiai Imaduddin, itu Indonesia mas. Hebat sini, kenapa harus ikut-ikut sana? Sana ikut sini, yes. Tapi kalau kita suruh ikut mereka ya sepuron. Merdeka, maaf, Saudi merdeka atas pertolongan Inggris. Kuwait, Uni Emirat Arab merdeka dibuat Amerika. Malaysia merdeka dihadiahi Inggris persemakmuran.
Indonesia merdeka, rakyat pribumi mengusir penjajah. Asli merdeka, asli merdeka untuk pribumi. Halo, Australia merdeka, merdeka buat kulit putih, tapi hampir menghabisi penduduk aborigin Australia yang asli. Mereka merdeka untuk orang asing. Amerika penduduk aslinya Indiana, penduduk aslinya Indiana, dan sekarang hampir punah. Amerika merdeka independen untuk orang asing. Halo, Singapura dulu Melayu, sekarang mayoritas Cina. Singapura merdeka untuk orang asing. Indonesia merdeka dari pribumi, oleh pribumi untuk pribumi. Orang lain Indonesia wongnya api-api, nunut oleh mertamu, oleh ngesrok kamplengi. Jangan dikira kita buat permusuhan, enggak, bersatu monggo, tapi jangan ceramah di mimbar bilang kamu budak-budak kami, kamilah tuan-tuanmu, kamilah majikan-majikanmu. Kapan zaman jadi majikan itu? Bali merdeka, Bali ikut perang, maaf, pahlawannya bukan bangsamu, pahlawannya Ngurah Rai, anak negeri pribumi. Tokoh-tokoh Jawa, tokoh kemerdekaan, Bung Tomo, Mbah Hasyim As'ari, Ki Abbas Buntet, Bung Karno, Bung Hatta, Cokro Aminoto, pribumi semua. Jenderal Sudirman pribumi, Diponegoro full pribumi. Negara full asli merdeka itu ya Indonesia. Malaysia merdeka masih nyantol dikit ke Inggris. Kita merdeka full, nggak nyantol ke Jepang, nggak nyantol ke Belanda, apalagi ke tak ulangi, kita berukhuwah, kita bekerja sama, kita menjalin persatuan. Tamu kita hormati, tapi tolong tamu ojo kurang ajar, ngono tok lho. Kita itu hanya minta tamu ojo kurang, cus ojo klaim-klaim. Orang NU itu, saya selalu mengatakan, adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Orang NU itu bukan turis. Orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Dulu ada namanya Azhari, ada namanya M-Top yang ngebom Indonesia. Mungkin masih bisa dimaklumi ya, karena dia bukan orang Indonesia. Jadi kalau Indonesia hancur, dia nggak merasa rugi, nggak apa, dia bukan orang Indonesia. Tapi kalau sampean mau merusak Indonesia, wah, lawan kamu. Ini rumah kita bersama, harus kita jaga bersama. Jadi itu tadi sudah kita bersyukur karena manusia dengan menjaga kemanusiaan kita, bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjaga nilai dan ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersyukur menjadi orang NU dan melaksanakan ajaran-ajaran NU. Ada lagi satu lagi sebelum jam 2. Satu lagi, kita bersyukur dengan hak prerogatifnya Allah Ta'ala, kita diciptakan menjadi bangsa Indonesia, menjadi orang Indonesia. Ini anugerah, ini anugerah. Banyak sekali orang-orang asing ke Indonesia ini, banyak yang minta warga negara, banyak sekali, banyak sekali. Lah kita yang jadi warga negara Indonesia kok nggak bersyukur gimana? Nggak tahu belakangan ini kenapa. Kalau bahasa Jawanya kesambet, kesambet di sini ya. Oh, entah kesambet apa itu. Sekarang kok tiba-tiba menjadi sangar begini orang Indonesia. Beragama saja itu, ya Allah, NU itu ikut Kanjeng Nabi mengajarkan Islam yang ramah,
Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan diri beliau. Kanjeng Nabi itu sampai nggak kenal Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu jangankan mau bicara, nggak bicara itu sudah mengajak. Nggak bicara itu mengajak Kanjeng Nabi itu, menarik. Orang selalu ingin dekat dengan beliau. Itu saja tidak bisa mengislamkan Abu Lahab. Kanjeng Nabi yang begitu indah wajahnya, begitu indah perkataannya, begitu fasih pengendikannya semuanya, itu tidak bisa mengimankan Abu Lahab. Kok sekarang malah kamu ajak dengan membentak-bentak, dengan menjahanam-jahanamkan, meneraka-nerakakan, menista-nistakan, membid'ah-bid'ahkan, tambah lari. Orang sekarang lari. Ini orang NU harus bangkit ini. Orang NU jangan tidur aja. Harus bangkit. Jangan biarkan Islam dirusak sama orang Islam bodoh-bodoh itu. Dirusak. Cemar kita. Malu kita. Dulu semua orang menghargai Islam. Karena kiai-kiai kita memang menampilkan Islam dengan tampilan yang indah. Kiai-kiai tidak ngomong saja, bahkan ada kiai yang tidak ngomong, tapi perilakunya yang ngomong. Kiai-kiai pesantren dulu punya kasih sayang kepada umat. Itu tadi saya katakan, yang zuruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Karena kasih sayangnya kepada umat, tidak tahan yang melihat umatnya itu kesasar-sasar, beliau itu membantu mereka membacakan Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran supaya terlihat oleh umatnya yang awam yang tidak baca Quran ini. Oh begitu itu orang. Maka ini sekarang saya anjurkan kepada kiai-kiai NU itu yang baca Quran, tolonglah yang tidak sempat-sempat baca Quran itu biar belajar perilaku Quran dari Anda sekalian. Yang ngerti Quran, yang kenal Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perlihatkanlah perilakunya Rasulullah. Jangan mulutnya saja indah-indah menyebutkan Kanjeng Rasul, tapi kelakuannya seperti Abu Jahal. Ini malah membingungkan orang ini. Mulutnya kok seperti Kanjeng Nabi, perilakunya kok seperti Abu Jahal, dan bingung orang. Kalau tidak ya diam saja. Itu ngaco itu. Gurur. Karena banyak followernya, karena banyak yang ikut, dia merasa benar. Itu salah. Benar dan salah itu bukan karena banyaknya pengikut, tapi nalar atau tidak. Apa namanya, tetaplah antap saja Anda di NU Nahdlatul Ulama. Jangan tergoda dengan tampilan-tampilan gagah tapi tidak bertanggung jawab. Kadang-kadang anak sekarang itu senang dengan gagah. Wah, begitu gagah itu. Ayo kembali kepada Quran dan hadis. Kembali ke Quran dan hadis. Coba tunjukkan Quran, baca sampean paham apa enggak? Kelekep dia tidak bisa. Gayanya saya kembali ke Quran. Jangan ikut gaya, ikut Quran. Ini sombong sekali dan tidak punya rasa rahmah. Lain dengan ulama-ulama kita. Dari dulu ulama-ulama kita itu sangat perhatian, peduli kepada masyarakat, sehingga sampai rakyat tidak dibiarkan untuk melihat Quran sendiri, istimbat Quran sendiri tidak bisa. Wong rakyat jelata kok. Mereka yang istimbat, mereka yang ngambil dalil-dalil, mereka bikinkan buku pintar untuk orang-orang awam supaya segera dapat sholat. Ada sulam sapina, ada takrib. Ini menolong masyarakat yang tidak sempat baca Quran. Mereka disangka mereka itu Imam Syafi'i, imam-imam kita itu tidak baca Quran. Kiai-kiai itu ngedobos saja maksudnya. Jangan ikut kiai. Loh, ikut siapa Quran? Loh, kamu kira kiai-kiai itu dari mana? Apa dari Google? Jadi itu tetaplah sampean ya, mantap saja dari ikut kiai-kiai NU. Nanti kalau ditanya sana rombongan NU gitu aja sudah ben. Kita ikut kiai-kiai itu. Kenapa kita bersyukur? Karena kiai-kiai itu mempunyai sanad yang muttasil. Sekarang banyak orang yang gagah-gagah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
telah bersabda, innamal a'malu binniyat, saudara-saudara. Bahwa yang penting adalah innamalnya. Kayak Kanjeng Rasul itu tetangganya saja. Rasulullah berkata, dengar kapan kamu? Tapi sampai sendiri kan juga pernah mengatakan, itu dawuhnya Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Ya tapi kalau saya nanti dihisab saya bisa jawab, kamu kok bisa mengatakan bahwa innamal a'malu ini dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mana? Kamu 15 abad. Saya bilang, saya mendengar ini dari ayah saya, dari guru saya Kiai Bisri Mustafa, dari guru saya Kiai Ali Maksum, dari guru saya Kiai Makhrus Ali, dari guru saya Kiai Marzuki, dari guru saya Syekh Yasin Al-Fadani, dari guru saya Syekh Abdul Halim Mahmud. Tanyakan sendiri sana, udah, malah. Ya. Ayah saya ditanya, guru saya ditanya, dari mana kamu bisa mengatakan bahwa ini dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kamu beritahukan kepada Mustafa. Beliau akan jawab, ini saya dari guru saya, Syekh Umar Hamdan. Nanti Syekh Umar Hamdan ditanya dari mana? Saya dari Syekh Falih. Terus sampai Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paham sampai urutannya ini? Semua ilmu yang sampai dapat dari GNO itu bisa dipertanggungjawabkan sampai yaumul hisab. Zaman seperti ini, itu sangat kita bersyukur kita masih ikut Nahdlatul Ulama. Ya. Sampai tinggal bilang saja, sampai bisa mengatakan begini. Saya dengar dari Kiai Ahmad Rohyat. Udah biar yang ditanya beliau nanti. Enak tuh. Tapi kalau sampai ditanya, kamu bisa mengatakan ini dawuhnya Rasulullah? Iya, saya dari Google. Wah, sudah. Repot nanti urusannya itu. Nahdlatul Ulama, Kiai. Tadi sampai saya ralat tadi, siapa namanya? NU cabang Katolik tadi. Mengatakan bahwa NU adalah terbesar di Indonesia. Mau saya ralat tapi dia sudah pinter diteruskan. Mungkin sedunia. Ralat saya bukan mungkin, memang. Ini bukan mungkin Pak Jonas, bukan mungkin. Tahun 89 saya ditakdirkan ikut Gus Dur sama Kiai Sahal Mahfud mendapat undangan dari Darul Ifta. Darul Ifta itu suatu badan non departemental tapi langsung di bawah Raja Saudi. Waktu itu kepalanya Wahabi Saudi, Syekh bin Baz. Saya itu karena tulisan saya bagus, tulisan Arab saya itu bagus. Saya gelandangan suka dolan-dolan, kalau ke Jakarta mampir ke PB gitu. Betulan Kiai Sahal, Kiai Abdurrahman Wahid, Dr. Fahmi, Saifuddin, Allah yarhamhum, mereka semua sudah ada. Mereka sedang bicarakan undangan dari Saudi. Wah, ini ada Gus Dur, ada Gus Dur. Saya waktu itu gelandangan biasa lah, nggak jadi apa-apa. Oh, ini ada Gus Dur, kebetulan tulisannya bagus ini. Suruh nulis surat balasan. Saya nulis surat balasan bahwa kita berterima kasih sudah diundang. Insya Allah akan kita bicarakan, nanti kita akan datang. Itu yang nulis saya. Ketika dapat undangan dari atase agama itu bukan di bawah Deparlu sana, tapi di bawah Darul Ifta ini. Ketika datang di sana, saya diajak sama Kiai Sahal, sama Gus Dur, sama Dr. Fahmi ini. Loh, kok saya ikut ngapain? Loh, nanti kalau ada yang harus ditulis-tulis lagi kan, biar tulisannya sama dengan yang masuk akal juga itu ya. Saya ikut sana, ternyata di sana itu hanya untuk menulis siapa-siapa yang akan berangkat. Terus ditulis saja Syekh Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Syekh Abdurrahman Wahid, Dr. Fahmi Saifuddin Zuhri. Ini siapa ini? Saya belum jawab, saya tidak ikut-ikut. Sudah dijawab sama Gus Dur. Ini Mustafa Bisri. Jadi saya ikut ke bawah. Itu saya diterbangkan takdir itu namanya. Bukan ada. Lah kan di sana itu kan resmi, terima pejabat-pejabat sana itu. Saya bilang sama Gus Dur, ini terus saya nanti itu gimana sampai mengenalkan diri sampean ketua NU. Ini Kiai Sahal Rois, ini wakil ketua NU. Lah sampean
Nanti kalau mengenakan saya apa? Ya kamu juru bicara gitu. Nah, padahal ini bisa bicara semua kok. Kok ada juru bicaranya? Ya, tapi yang penting kan saya bisa ke Saudi Arabia, bisa ke Mekah, sudah seneng saya. Nah, ada waktu itu Jumat. Kalau Jumat itu Syekh bin Bas itu tamunya seluruh dunia itu. Dia punya ruang tamu panjang sekali. Isinya kursi tok itu. Nah, untuk dia ngaji sebentar, ngaji tafsir, ada yang baca Quran, terus dia nerangkan sebentar, terus menemui ini dari Eritania, ini dari ini. Semua ditemui satu persatu, delegasi tamu itu. Kita tidak, dari Indonesia kok enggak sendiri. Mas saya sudah mau protes sebagai juru bicara. Tapi dipegangi sama Dr. Fahmi, tidak usah lah. Ya. Beliau sudah masuk ke ruang istirahat. Ruang istirahat. Begitu masuk ruang istirahat, ada sekretarisnya keluar. Tamu yang dari Indonesia mana? Wah, ternyata kita diterima di ruang istirahat beliau. Tapi beliau begini, sudah tiduran gini. Nah, gitu kita datang, ini dari NU ya. Nah. Terus tanya, itu berapa anggotanya Nahdlatul Ulama itu berapa? Tidak ada yang jawab. Mungkin ini nunggu juru bicara. Saya langsung jawab karena noleh ke saya bilang 50 miliar ya Syekh. Saya bilang 50 juta. Itu saya karang aja waktu itu. Belum ada penelitian seperti sekarang. Survei yang terakhir itu tadi yang disebutkan 90. Itu yang survei itu. Dulu saya mengatakan 50 juta perkiraan. Dia langsung jinggal dari tiduran kita. 50 miliar. Dia kaget. Itu 2 kali lipat lebih penduduk Saudi Arabia. 50 miliar. Melihat dia kaget, saya tuh ndati kok bahasa sini. Saya menjadi-jadilah gitu. Senengnya saya itu. Bal aksal min dzalik ya Syekh. Malah mungkin lebih saya ketemu. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata sekarang ini 90 juta. Itu berapa kali lipat penduduk Australia itu? Bisa 4-5 kali. Terbesar di dunia. Bukan mungkin. Bahkan sampai saya berani mengatakan di mana-mana. Memamerkan NU saya itu memamerkan NU di Amerika, di Eropa, di Jepang. Di mana-mana saya mengatakan ini yang terbanyak di dunia. Ini yang disebutkan Nabi, insya Allah menjadi sawadul azam. Alaikum bisawadil azam. Terbanyak di dunia. Dan saya sudah ngecek cara berpikir, cara memahami. Saya sudah ketemu Grand Syekh Asyar, Syekhul Asyar. Saya ketemu Grand Mufti Syria, Syekh Hasun, Grand Mufti Qatar. Semuanya pikirannya sama dengan Kiai-Kiai NU semua. Saya nggak tahu pikiran-pikiran yang lain itu entah apa itu. Pembesar-pembesar di Timur Tengah semuanya pikirannya sama. Saya sudah ngecek semua. Semuanya seperti kita, ahli sunnah wal tawassut wal i'tidal. Maka sekarang ini di dunia sedang mencari NU untuk dijadikan guru bagi perdamaian dunia. Saya yang khawatir lalu kitanya sendiri malah nggak paham. Jadi orang mau jadikan sampean guru, sampean sendiri malah cari guru kemana-mana yang nggak jelas. La ilaha illallah. Sudah sampean mantap saja sama kiai-kiai sampean NU, sudah. Itu punya jalur langsung bisa dipertanggungjawabkan ila yaumil kiamat. Kalau sampean punya ustaz lain, sampean tanya, sampean bisa nanggung saya nanti sampai yaumil hisab? Kalau iya, sampean silakan kan. Kalau berani. Kalau kayak NU berani, karena dia memang mempunyai sanad betul ke sana. Jadi kita perlu bersyukur. Ini hak prerogatifnya Gusti Allah juga. Ada yang anaknya kiai tidak mau di NU, ada nggak? Ada, karena enggak dipilih sama Gusti. Jangan dikira, makanya saya minta supaya bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bersyukur jadi manusia dengan menjaga kemanusiaan. Bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dengan menjaga nilai-nilai dan ajarannya.
menjadi NU juga menjaga ke-NU-anmu, ahli sunnah wal jamaah. Salah satu sikap dari NU, makanya lain. Tadi kan bersemangat tadi kamu. Ketua sampean itu kan. NU itu enggak ya, aduh mati. Kenapa begitu? Lo karena apa namanya? Anda enggak kenal. Hadutus Syekh Hasyim Asy'ari biasanya fotonya ada ini, itu yang ini. Saya itu sudah agak lama menemukan dan sudah saya terjemahkan. Saya menemukan buku karangannya seorang penulis dan wartawan Arab yang pada waktu revolusi di Indonesia dia memang di Indonesia untuk mengcover jalannya revolusi di Indonesia. Dia punya buku dan saya menemukan buku itu yang dalam terbitan Kuwait berbahasa Arab. Judulnya menarik. Judulnya itu Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Itu terjemah harfiahnya adalah Maha Guru Muhammad Hasyim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Itu buku karangannya Said Asad Muhammad. Sudah saya terjemahkan. Silahkan cari di toko-toko. Jadi ajaran dari kiai-kiai NU itu karena ikut mendirikan Nahdlatul Ulama, itu ikut mendirikan negara kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Songo merupakan auliaillah, wali para wali Allah yang telah berjasa besar menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Wali Songo merupakan panutan kita, qudwah kita yang harus kita teladani dengan mental yang besar, dengan kegigihan yang luar biasa, berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara sampai-sampai menyebabkan hilangnya kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran juga Sriwijaya di Palembang. Itu tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tanpa konflik senjata. Dengan apa? Dengan pendekatan thaqafah wal hadarah, akhlakul karimah, budaya dan peradaban. Mereka bisa mengislamkan masyarakat Jawa. Nah, Wali Songo ini dalam kitab Syamsud Dhahirah sudah diputuskan dalam kitab Syamsud Dhahirah, Wali Songo keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belakangan timbul masalah. Para habam yang di Indonesia ini kebanyakan atau ngakunya bukan kebanyakan, pengakuan beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Waraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Baqir bin Aizin Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dimasalahkan, di antara yang bermasalahkan adalah Kiai Ibaduddin dari Banten yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Imad. Ini kita bukan masalah like or atau dislike ya, bukan masalah kita cinta atau enggak cinta atau benci, enggak. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, Ustadz Nur Fadli Tubagus Nur Fadli ini berhasil dengan susah payah menyelusuri semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah SAW, bukan dari Ba'alawi. Nah, jadi masih ada masalah besar. Kalau mau selesai, ini habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah, jangan nggak usah emosi, jangan. Kalau terbukti memang itu benar nasabnya Imam Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Auredi, kita harus hormat kepada habaib karena turunan Rasulullah. Qul la as'alukum alaihi min ajr illa al-mawaddata fil qurba. Itu Quran itu. Katakan Muhammad, saya tidak mau imbalan. Dalam dakwah itu saya nggak mau imbalan, nggak mau bayaran. Kecuali satu aja yang saya minta, cintailah keturunanku.
cintailah keturunan. Maka kita umat Islam harus wajib menghormati keturunan Rasulullah SAW. Masalahnya kita buktikan mana yang betul-betul habaib keturunan Rasulullah, mana yang tidak benar. Bahwa Wali Songo itu adalah bukan Ba'alawi. Ya, Wali Songo bukan Ba'alawi yang sedang diperdebatkan oleh Kiai Imad, bukan. Lepas dari itu, tapi Wali Songo turunan Al-Bukhari daripada Musa Al-Kadhimi. Musa Al-Kadhimi bin Ja'far Shadiq, kakaknya Ali Uredi. Kakaknya Ali Uredi bin Ja'far Shadiq. Musa Al-Kadhim. Itu Musa Al-Kadhim kebanyakan di Irak dan di Iran. Musa Al-Kadhim itu Imam Khomeini lah. Itu Musa Al-Kadhim ya? Betul. Ada yang mengatakan bahwa Wali Songo itu fiktif. Ya baca sejarah dong, tuh orang ngomong sembarangan. Baca sejarah. Bukti ada, kuburannya ada, turunannya ada. Manuskrip juga banyak di Cirebon, terutama saya tahu di Cirebon, saya tahu persis di Cirebon, Sunan Gunung Jati. Tinggalannya tulisan banyak, ajaran-ajarannya. Jangan asal ngomong lah, ayo kita diskusi ilmiah. Jadi keturunannya juga nggak terputus. Ya. Buya Said juga ada, laki-laki. Munawir ada, Tubatul Fadil ada. Nah ini juga yang sudah kami latinkan dan sudah kami hadiahkan juga kepada Buya. Nah ini adalah silsilah Sunan Gunung Jati yang versi Al-Kazimi Al-Husaini. Nah, mungkin bisa diperlihatkan juga Bu ya. Nah, iya. Ini juga hal seperti ini juga sudah kami sampaikan juga kepada Kiai Wapres, Kiai Maruf Amin, dan beliau juga akhir Mei lalu, dan beliau juga sudah di bulan Juni kunjungan ke Uzbekistan. Alhamdulillah di sana pun pihak Munsif dan Sejarah Uzbekistan pun juga mengakui, dan ketika adik ipar Kiai Wapres wafat, beliau juga sudah menyampaikan langsung kepada keluarga di Tanara Banten bahwasanya leluhur beliau atau luar keluarga besar Cirebonan Banten, Gunung Jati, tidaklah berasal dari Ba'alawi Yaman, tapi dari Uzbekistan, jalur Al-Bukhari, Al-Kazimi, Al-Husaini. Mungkin demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, bagaimana melihat data-data yang disampaikan ke Bagus Fadil? Ya ini namanya juga masih dalam rangka penelitian. Belum bisa kita 100% kita putuskan. Hanya ini kan Tuh Bagus ini berusaha, berjuang berusaha mengambil kesimpulan lah dari dirosahnya, dari analisisnya, yang tadi kesimpulannya bahwa Wali Songo bukan dari Ba'alawi, muasal Yaman. Kalau beliau ini sudah membawa data-data dan masih ada orang yang tidak sependapat, silahkan didebat dengan ilmiah, dengan data yang valid juga. Jadi mari kita dengan kepala dingin menanggapi semuanya, dengan kepala dingin, jangan emosi, tidak usah emosi. Ini kepentingannya adalah kebenaran sejarah. Jadi sejarah yang kita miliki, kita banggakan harus benar, harus benar. Ya sudah barang tentu membutuhkan riset yang dalam, usaha yang maksimal agar sampai kepada tujuan. Itu memurnikan sejarah. Nasab ini kan istilah untuk menggariskan seseorang dari garis keturunan, itu nasab. Betul. Ya, itu bahasa Arab. Betul. Jadi menggunakan bahasa Arab. Nah, hari ini orang ribut masalah nasab. Betul. Ya saya sih nggak terlalu mengomentari ya, mau nasab siapa kan. Kita udah lama nih di Indonesia, sudah nggak bicarakan nasab. Iya. Karena apa? Orang Indonesia sudah mengikuti konsep Nabi yang namanya ra'iyah. Iya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, di mana semua orang itu semuanya pemimpin. Dan harus hidup saling bertanggung jawab antara yang memimpin dan yang dipimpin. Lah konsep itulah yang akhirnya kemudian kita terima menjadi konsep ra'iyah yang dalam bahasa kita disebut rakyat. Iya, oke. Ya, jadi dan konsep itu udah lebih dulu, lebih datang lebih dulu. Makanya kan dengan konsep ra'iyah kita menyelesaikan estafeta kehidupan dari ya ayuhan nas, hi manusia. Ya pokoknya yang penting bentuknya begini manusia. Kulitnya apa terserah, ini manusia. Nah ada beberapa kan yang belum selesai di situ. Iya. Orang Afrika belum selesai, masih dianggap yang kulit hitam kelas berapa. Nah
Di Amerika rasis masih ada, tentang warna kulit, tentang apa, itu problem manusia. Betul. Ini kita udah selesai di situ. Ya. Kita menyelesaikan, udah nggak ada problem-problem di situ kita. Betul, betul. Ya. Yang kedua, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Di beberapa tempat urusan perempuan ini belum selesai. Ya, Belum selesai. Di Arab berarti ya? Terutama di Arab masih belum selesai. Perempuan nggak boleh begini, nggak boleh begini. Kita sih udah selesai. Iya, iya. Udah, sekolahnya sama, mondoknya sama, bekerja juga sama. Artinya supremasi perempuan di Indonesia sudah sampai di titik seperti yang dikehendaki. Ya, tapi ini ya. Iya, tapi tutup aurat tetap kan ya, gitu. Sholat ya tetap di belakang laki-laki. Kan gitu nggak? Itu kan konsep. Tapi kalau dalam kehidupan kita sih udah clear. Nah, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa udah beres di sini. Di beberapa negara belum beres. Setuju. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kita juga udah beres di situ. Iya. Udah beres, nggak kamu sukunya apa, nggak. Di beberapa negara sih belum beres. Terutama di Timur Tengah juga belum beres. Iya. Kesukuan, nggak apa, belum beres. Makanya cita-cita yang ditulis di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, kita udah bisa di situ. Jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang paling bertakwa. Iya. Yang bertakwa, jadi orang yang dekat dengan Tuhan lah itu orang terbaik. Dari zaman prasejarah ya. Iya. Orang Nusantara ini selalu menempatkan Tuhan di tempat tertinggi. Iya. Kapitayan, Sang Hyang Toyo. Ini orang tertingginya adalah yang mengerti agama, yang mengerti Tuhan. Sehingga Brahmana, animisme, dinamisme. Setelah itu Brahmana. Tertinggi kastanya, raja kastanya masih kalah sama Brahmana. Iya. Terus kemudian setelah itu ya orang yang paling mulia ya orang yang bertakwa. Sekarang mayoritas Islam juga di situ. Jadi kita belum pernah menempatkan Tuhan itu di kelas 2 di sini. Iya. Jadi kalau Indonesia diberkati Tuhan belum pernah menempatkan Tuhan di level kedua. Iya. Dan begitu jadi negara, kita juga meletakkan Tuhan tertinggi, ketuhanan Yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Jadi Tuhan selalu tertinggi. Iya. Kan? Makanya karena Tuhan tertinggi, proses di sini juga sama, menggunakan konsep di mana Tuhan itu tertinggi. Konsep ro'iyah. Ro'iyah itu rakyat. Rakyat itu siapapun bisa terlibat di situ. Mau sukunya apa, mau agamanya apa, itu sudah tidak lagi dipersoalkan. Makanya bisa mimpin, bisa dipimpin. Makanya kan kemudian konsep kebersamaan itu di sini menjadi musyarakah. Hidup dalam persekutuan, saling berbagi. Musyarakah dulu. Musyarakah dulu ya. Yang kayaknya dengan bahasa masyarakat itu. Jadi konsep ro'iyah itu sudah berlaku di sini. Kita bukan people. People itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia diktator mayoritas. Makanya khilafah, Ikhwanul Muslimin nggak cocok dengan konsep ro'iyah ini. Kita sudah kita bukan komunis. Komunis itu proletar. Proletar itu begitu dia mayoritas, diktator proletariat. Nah kita ini ro'iyah selalu di tengah gini. Nah ro'iyah itu kalau ngumpul berbeda-beda, ya silakan. Maka terjadilah konsep namanya musyarakah. Musyarakah itu dalam bahasa kita menjadi masyarakat. Iya kan, masyarakat inilah sudah disepakati menjadi kebersamaan. Saya Islam ngajarin sholat sampai di situ. Tapi sholat itu nutup aurat. Saya nggak ngerti deh urusan tutup aurat. Yang mengerti itu pabrik kain. Pabrik kainnya Cina. Jadi pabrik kainnya itu Cina. Makanya begitu kita musuhin Cina ya kita bisa jadi nggak pakai baju nanti. Nggak pakai sarung. Ya kan? Kita wudu pakai air. Air ini dia ngurus namanya pabrik pipa sama pabrik sanyo. Makanya kita juga nggak anti industri. Kita haji ke bank karena pilotnya nggak mau menerima cash. Nah kita ngaramin bank nggak jadi haji dong. Nah kalau orang Arab ngaramin bank nggak ada masalah. Dia bisa pergi pakai unta. Kalau kita harus diurus oleh pesawat. Nah ini namanya musyarakah, hidup bersama, selaras dengan konsep Al-Quran ya. Konsep Al-Quran. Jadi implementasi konsepsi ketuhanan dan Al-Quran itu sebetulnya Indonesia lah yang sudah berlaku. Sudah berlaku. Makanya kalau kemudian kamu mau membangun konsep hidup bersama, pakailah konsep Al-Quran. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah. Mas Yusuf mau jadi DPR, ya nggak apa-apa, yang penting daftar. Bukan anak siapa, nasab siapa. Enggak. Itu sudah kita udah melewati itu. Makanya ketika ada orang datang selalu mengatakan nasab kami, tabrakan sama konsep ro'iyah itu. Nah, di sini Gus masalahnya. Tabrakan. Bin A, turunan tabrakan. Rasulullah gitu kan. Iya, tabrakan di situ. Jadi sebenarnya sedang menabrak Rasulullah.
Menabrak Rasulullah gimana, Gus? Ya menabrak konsepnya Rasulullah yang sudah berlaku di sini. Iya, iya. Kan ada yang datang juga baru pada konsep bikin bendera. Iya. Bendera tauhid katanya la ilaha illallah. Iya. Dia datang baru bawa bendera. Kita udah tahlilan la ilaha illallah. Kita udah tahlilan sudah la ilaha illallah. Sana baru bawa bendera. Gitu loh. Kita sudah membumi. Sudah membumi sudah la ilaha illallah. Makanya kalau dibilang kamu anti la ilallah, enggak lah. Kita anti bendera palu aritnya PKI, tapi kalau ke sawah pakai arit, pergi nukang juga pakai palu kan. Nah, ini sebenarnya konsep ini sudah baku di sini. Makanya ketika ada orang datang, ini apa? Turunan kami tabrakan sebenarnya dengan konsep ini. Ini udah usang. Iya. Udah usang. Kamu mau terlibat di dalam konsep ini, ya berbaur sama-sama. Iya. Ayo berbaur. Iya. Nah, dulu yang nata itu para wali. Oke, ya setuju. Makanya teritorinya disebut wilayah. Aduh, itu lagi berarti Nusantara juga bangsa ini. Itu wilayah. Wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI. Makanya NKRI itu bisa menjamin perbedaan suku, bangsa, dan agama jadi satu negara. Iya. Arab nggak bisa. Karena kesukuannya sangat kuat, maka Saudi sendiri kembali ke kerajaan. Sistem yang ada sebelum Rasul. Iya. Beberapa negara kayak di Yaman menjadi sistemnya komunis. Kembali kepada sistem proletar kan. Iya. Makanya partai-partai yang kuat di sana partai komunis. Oh iya. Nah, kita udah lepas dari situ, kita sudah inna akramakum indallahi. Ilmu itu, jadi selagi semua berdasarkan atas ilmu, akan ada titik temunya. Ya, akan ada titik temunya. Kalau Kiai Imad terus berbicara atas nama ilmu, pasti ilmu itu nur, pasti akan menghasilkan cahaya. Orang yang menolak misalnya itu benar-benar ilmiah, lama-lama juga nanti akan itu akan menemukan jalannya sendiri. Ilmu itu akan menemukan jalannya. Lepas saja ilmu akan menemukan jalannya. Iya. Iya kan? Jurumiyah ilmu udah dihanyutin balik lagi. Iya. Makanya disebut jurumiyah itu. Balik lagi. Ilmu itu begitu. Jadi kalau misalnya keikhlasan, kesabaran, dan rasa syukur yang tinggi terhadap ilmu, pasti akan menemukan jalannya. Ya walaupun sekarang ada pertentangan pro dan kontra, ada biasa itu. Iya kan? Cantik aja yang general aja orang bisa marah dibilang nggak cantik. Padahal cantik itu faktual. Iya. Iya kan? Jadi Kiai Imad jalan terus gitu ya? Ya Kiai Imad jalan, yang Habibnya juga jalan, yang nolak terus sampai nanti ada ujungnya kok. Di beberapa negara ketemu ujungnya. Iya. Iya kan? Betul. Ketemu ujungnya nanti. Apakah ujungnya itu penelitian nasab secara ilmiah? Karena ilmunya ilmu sejarah kok. Iya, tes JDNA gitu kan. Iya, nanti juga akan ketemu lah fase itu. Ya, fase itu ya. Iya, fase itu ya siap-siap aja gitu kan. Fase itu pasti akan ada. Ini ilmu nggak bisa. Dukun dulu juga habis. Karena kalah sama ilmu. Iya. Saya ini dulu dikenal. Orang datang, Gus Banser, minta bagaimana nempeling pecah gitu. Iya. Itu dengan ilmu lama-lama hilang. Karena apa? Sekarang nempeling orang itu 60 juta. Pakai pistol ya? Enggak, pakai 60 juta. Nempeling orang itu divisum 60 juta bayarnya. Ilmu pelet lama-lama juga kalah sama Avanza. Karena cinta tumbuh bersama Avanza. Ya, ilmu itu jangan kau lawan, dia akan ketemu. Iya kan? Dulu kita ngelarang namanya handphone, ngelarang namanya radio. Sekarang radio juga kalah kok. Dia hilang dengan sendirinya. Quran hilang dengan sendirinya. Kan ada ilmu yang lebih baru. Betul. WhatsApp ngambil semua. Ya kan? Toko-toko retail itu sebentar juga akan habis karena ada bisnis online. Iya. Kan nggak kebayangkan. Udang garam sama jarum kalah di bursa sama Bukalapak itu kan nggak kebayang sebelumnya. Bluebird kalah sama Gojek. Ya itu ilmu. Orang mau ngelawan mau ke apa? Mau dulu dilawan sama Opang. Ojek pangkalan tetap aja kalah sama. Mau ilmu jangan dilawan. Jangan dilawan ya. Bahwa persoalan sekarang itu marah-marah terserah. Tapi lama-lama namanya juga ilmu. Yang nolak itu yang tidak punya nasab. Yang rame-rame itu kan yang nggak punya nasab. Sama kan? Yang dukung juga. Jadi yang dukung itu sudah berada dalam ruang ro'iyah. Yang didukung juga ro'iyah. Yang gebuki ya ro'iyah. Yang gebuk ya ro'iyah. Nanti juga akan ada titik temunya kok. Yang penting negara tegas mensikapi seperti itu. Jangan ada janganlah, kita udah punya negara. Makanya saya kemarin agak kecewa dengan Habib siapa yang akan kita kasih shock terapi tegangan tinggi. Habib Muhdor. Nggak tahu, jangan gitu. Ini negara sudah negara hukum. Kita menyerahkan itu dalam urusan dalam koridor pertahanan dan keamanan negara. Karena konsepnya waktu itu konsep ro'iyah, musyawarah itu sudah naik kepada pembentukan negara. Makanya negara ini halal. Karena wilayah terstruktur oleh ro'iyah, ketuhanan yang Maha Esa. Ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan.
perwakilan. Ini kan konsep negara. Betul, betul. Nah, makanya halal menjadi TNI, menjadi Polri. Makanya nggak pada tempatnya. Misalnya ada yang mengatakan ulama yang dekat dengan kuasa ulama su, nggak pada tempatnya. Nggak pada tempatnya, ya. Nggak pada tempatnya. Ulama anjing nggak pada tempatnya. Udah nggak, sudahi. Toh kamu hidup di dalam negara. Iya. Kamu kan juga nunggu peraturan negara. Kamu kemana-mana jalannya bagus, nunggu keputusan negara. Wong semuanya juga menikmati negara. Karena apa? Ini kesepakatan para pendiri. Jadi suku, bangsa, agama bersatu untuk membentuk kemakmuran bersama, namanya nation state atau negara bangsa yang kita sebut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gus, solusinya nih. Nah, makanya kan gini, orang juga negara ini turun kepada yang bentuk namanya kebijakan. Nah, kebijakan itulah yang akan memakmurkan rakyat. Nah, seluruhnya itu harus lewat undang-undang. Makanya kan itu puncaknya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil laha. Jadi seluruh keputusan negara tergantung kemaslahatan. Nah, orang bisa melibatkan diri dalam undang-undang. Yang penting dia menjadi bagian dari parlemen. Nah, parlemen nggak bisa dimasuki tanpa partai politik. Makanya kedudukan partai politik dan kemaslahatan umat itu paralel. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, itu. Ya, jadi solusinya yang suka marah-marah atau sok tegangan tinggi itu ya, itu solusinya seperti apa? Gus? Ya solusinya. Sarannya. Ya, kalau solusi terbaik membaca kembali konsep-konsep yang dibikin oleh Rasulullah. Baca kembali konsep ra'iyah, baca kembali konsep musyarakah masyarakat, baca kembali konsep musyawarah. Itu semua adalah konsep-konsep baku yang pernah dicita-citakan oleh Rasulullah. Dan kita menerapkan itu di sini. Maka bagi yang belum menyelesaikan urusan itu, selesaikan dulu dong kesukuanmu, kefanatikanmu, selesaikan. Nanti baru kita bisa duduk dalam konsep wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan tanpa harus nanya kamu anaknya siapa, kamu sukunya apa, tanpa harus nanya itu. Jadi ada orang-orang yang belum selesai di urusan itu.